Harga ojol meroket 15%, dompet penumpang di ujung tanduk. Jakarta tanggal 1 Juli tahun 2025 Kementerian Perhubungan Kemenhub menghempaskan bom kejutan yang mengguncang para pengguna ojek online ojol. Tarif akan melonjak 8 hingga 15% dalam waktu dekat. Keputusan ini, yang kini dalam tahap finalisasi, diambil setelah protes driver pada tanggal 20 Mei lalu, yang menuntut kenaikan tarif akibat biaya operasional yang kian mencekik. Namun, bagi jutaan penumpang setia ojol, kabar ini bagaikan petir di siang bolong, bersiaplah merogoh kocek lebih dalam atau terjebak dalam kemacetan tanpa solusi. Kenaikan tarif ini akan diterapkan di 3 zona, dengan zona 3 Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, menetapkan tarif per kilometer antara Rp2.100 hingga Rp2.600. Bayangkan, perjalanan singkat ke kantor atau sekadar ke warung kopi favorit kini bisa menguras dompet hingga tak bersisa. Dengan tarif yang membengkak, penumpang dihadapkan pada mimpi buruk, apakah masih mampu naik ojol setiap hari, atau harus beralih ke angkutan umum yang penuh sesak dan tak bisa diandalkan. Dompet Anda mungkin akan menjerit sebelum sampai tujuan. Yang lebih mengerikan, kenaikan tarif ini belum menjamin kenyamanan. Driver ojol, yang juga terhimpit potongan aplikasi hingga 20%, mungkin akan semakin selektif memilih penumpang. Jangan kaget jika pesanan Anda dibatalkan berulang-ulang hanya karena rute dianggap kurang cuan. Belum lagi, tanpa jaminan asuransi atau pelayanan yang lebih baik, penumpang bisa terjebak dalam situasi mencekam, membayar mahal untuk pelayanan yang sama, atau bahkan lebih buruk. Bayang-bayang antrean panjang di halte bus atau macet di jalanan kini terasa semakin nyata. Kemenhub memang sedang mengkaji penurunan potongan aplikasi menjadi 10%, tetapi itu hanyalah janji manis yang masih menggantung di awan. Sementara itu, penumpang harus bersiap menghadapi kenyataan pahit, ongkos ojol yang kian mahal bisa membuat anggaran bulanan jebol. Mau ke dokter, antar anak ke sekolah, atau sekadar jalan-jalan. Siapkan diri untuk menguras tabungan. Banyak pengguna ojol kini ketakutan, khawatir profesi ini menjadi kemewahan yang tak lagi terjangkau, memaksa mereka kembali ke era perjuangan berebut angkot di tengah terik matahari. Kemenhub berjanji akan mensosialisasikan kebijakan ini demi menjaga keseimbangan ekosistem ojol. Namun, tanpa kejelasan kapan aturan ini resmi berlaku, penumpang hanya bisa menahan napas, menatap aplikasi ojol dengan cemas, dan menghitung-hitung sisa saldo di dompet digital mereka. Akankah kenaikan tarif ini membuat hidup semakin sulit, atau memaksa Anda berjalan kaki di tengah polusi kota? Satu hal pasti, dompet Anda sedang berada di ujung tanduk, dan perjalanan sehari-hari kini menjadi petualangan yang menyeramkan. Sedikit pendapat, wahai pemerintah, tolong pikir ulang sebelum menaikkan tarif ojol 15% yang bikin dompet rakyat menjerit. Alih-alih memeras penumpang dan driver dengan tarif selangit, lebih baik fokus tekan aplikator nakal yang potong komisi seenak jidat, atau benahi angkutan umum yang masih seperti petualangan Indiana Jones penuh drama dan keringat. Jangan biarkan rakyat memilih antara jalan kaki di tengah polusi atau jual ginjal demi naik ojol, ya.